Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang kita sudah berada pada pertemuan yang ke-16. Baik. Pada pelajaran yang kemarin kita sudah masuk pembahasan nawaqid al-wudu, pembatal atau perusak al-wudu. Iya. Dan kita sudah menjelaskan 3 pembatal, ya. Yang pertama, al-kharij minas sabilain. Setiap yang keluar dari 2 lubang. Kemudian yang kedua, ad-damul katsir, darah yang banyak. Maksudnya darah yang banyak yang diinginkan di sini adalah darah yang keluar. Mana yang diinginkan ini? Ad-damul katsir. Apa yang diinginkan? Darah yang keluar di selain 2 lubang. Ya, makanya dikasih catatan. Darah yang keluar di selain 2 lubang, karena darah yang keluar dari 2 lubang sudah dibahas di atas. Jadi ad-damul katsir maksudnya darah yang keluar dari selain 2 lubang. Di mana keluar? Di hidung, mulut, telinga, atau darah yang keluar dari badan. Darah yang keluar dari badan mana saja? Ya. Baik. Dan yang semisal dengannya. Ya, yang semisal dengannya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Dan di situ lihat di takliqat nomor 3. Kalau di matan kitab ini Syekh Abdurrahman menganggap bahwa ad-damul katsir, darah yang banyak mencakup darah yang keluar dari hidung, mulut, muntah, itu najis. Tapi di takliqat nomor 3, di situ Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat bahwa itu tidak batal. Ya. Di takliqat nomor 3. Kalau Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, as-sahih, pendapat yang lebih sahih kata Syekh, an-nadam, bahwasannya darah yang keluar dari badan manusia selain 2 lubang, ya. Wal qai, dan muntah, wa nahwahuma, dan semisal dengan darah dan muntah, la yanqudul wudu, tidak membatalkan al-wudu. Tidak membatalkan wudu. Qaliluha wala katsiruha, sedikit ataupun banyak. Nah, kalau di bukunya di matan ad-damul katsir, kalau darahnya banyak keluar dari mulut, darah keluar banyak dari hidung, muntah yang keluar dari mulut banyak, batal. Kalau sedikit tidak batal. Tapi di sini di bawah
Semuanya tidak batal. Mau sedikit mau banyak, darah, muntah semuanya tidak membatalkan. Kenapa beliau berpendapat tidak membatalkan wudu? Li'annahu lam yarid dalilun bayyin ala naqdil wudu biha. Karena tidak ada warid dalil, tidak ada satupun dalil yang bayyin, yang jelas, yang yaridu, yang warid, yang datang menjelaskan ala naqdul wudu biha, yang menjelaskan bahwa itu membatalkan wudu. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa muntah dan darah yang keluar dari selain dua lubang, tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan. Jadi tidak boleh kita mengatakan itu batal. Ya. Nah, ini kata beliau dalilnya. Asalnya tidak ada dalil tentang hal ini. Wal aslu baqa'ut thahara, maka yang asal dia tetap berada di atas kondisi thahara. Maka kalau darahnya keluar dari hidung, mulut, atau dia muntah, atau darah yang keluar, cairan yang keluar dari telinga, darah yang keluar dari badan, maka asalnya dia tetap suci. Enggak ada dalil yang menunjukkan tentang batalnya. Kemudian yang ketiga, wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Termasuk hilangnya akal disebabkan karena tidur atau selainnya, maka ini apa? Membatalkan al-wudu. Zawalul akal, hilang akal disebabkan karena tidur. Dan tidur ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia membatalkan wudu secara mutlak atau tidak. Di sana ada khilaf. Oleh sebagian para ulama mengatakan tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidurnya banyak, qalil atau katsir, mustagrik atau ghairu mustagrik, sudah kita jelaskan ya. Nah, ini membatalkan wudu mutlak. 6. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidur ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Tidur tersebut. Iya. Ya, ternyata tentang masalah tidur ini batal wudu atau tidak, ternyata banyak sekali pendapat di kalangan para al-ulama. Baik. Pengarang kitab Sahih Fiqhus Sunnah menukil sampai 7 pendapat. Ya, tentang masalah tidur. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidur ini tidak membatalkan secara mutlak. Mau tidur sedikit, mau banyak, tidak batal wudunya secara mutlak. Dan ada yang mengatakan tidur itu justru batal secara apa? Mutlak. Tadi sudah 2 kita nukil ya, tidak ada perbedaan sedikit ataupun banyak. Dan ada pendapat ketiga, tidur yang banyak itu membatalkan wudu secara mutlak. Adapun sedikit maka tidak membatalkan wudu. Jadi dirinci, tidur banyak atau sedikit. Dan ada pendapat yang keempat bahwa tidur tidak membatalkan wudu kecuali jika tidurnya itu apa? Terlentang. Atau tidurnya itu bersandar. Makanya kemarin ada saya bedakan antara tidur terlentang dengan duduk. Nah, pendapat yang keempat ini dia katakan bahwa tidur tidak membatalkan wudu, tidak batal wudunya kecuali kalau tidurnya apa? Baring dan bersandar. Bersandar. Iya. Artinya kalau dia duduk tidak. Kalau muttaka itu bersandar ya. Kan ada orang biasa tidur sambil sandar. Dan yang kelima, mereka berkata bahwa tidur tidak membatalkan wudu kecuali jika naumun raki' wa sajid, kecuali jika tidurnya itu dalam kondisi dia ruku atau sujud. Ada pendapat yang keenam, tidak batal wudu kecuali jika tidurnya sujud
Nah, tidur sujud. Masya Allah. Dan ada pendapat yang ketujuh. Dan alhamdulillah saya kemarin sudah merinci ya, bahwa tidur yang membatalkan wudu itu mustagrik. Yang mustagrik, yang lelap tidurnya. Iya. Kalau tidurnya duduk dan dia masih bisa merasakan, maka insya Allah tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia berbaring, maka ini lebih berbahaya lagi. Lebih madhannatul hadas, karena dia tidak bisa merasakannya. Dan kata beliau, au ghairihi, ini yang terakhir, dan semisal tidur, hilang akal, semisal tidur apa kemarin? Tahu hilang akal karena gila, hilang akal yang kedua karena igma, pingsan, atau karena mabuk. Maka ini juga membatalkan wudu. Dan ada yang ijma membatalkan wudu, hilang akal, apa kemarin? Junun dan igma, gila dan pingsan. Itu ijma para ulama batal wudunya. Jadi ada pembatal wudu ijma dan ada khilaf. Tidur khilaf. Ya. Tayyib. Demikian pula Pak, kemarin damul katsir khilaf. Kullu ma kharaja min as-sabilain juga ada khilaf, walaupun kebanyakannya itu ijma para ulama yang keluar dari dua lubang itu ijma batal, dan ada sebagian yang diperselisihkan. Tayyib. Sekarang kita masuk pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat, qala rahimahullahu taala wa aklu lahmi al-juzur. Iya. Wa aklu lahmi al-juzur. Baik. Dan memakan daging onta. Ya, makan daging onta. Baik. Makan daging onta ini ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Ya. Dan asal hadis tentang makan daging onta itu membatalkan wudu, ya, adalah hadis Jabir bin Samurah. Itu yang menjadi asal, ya. Hadis siapa? Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Saya bacakan hadisnya. Di taklikatnya tidak ada, ya. Saya bacakan hadisnya saja. Kata Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, a'atawadda'u min luhumil ganam? Apakah saya berwudu jika makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda'. Kata Nabi, jika kamu mau silahkan kamu berwudu. Wa in syi'ta fala tatawadda'. Dan jika kamu mau tidak usah berwudu. Artinya makan daging kambing batal wudu tidak? Tidak, karena diberikan bebas, diberikan kebebasan. Mau berwudu silahkan, tidak berwudu juga silahkan. Kalau dia berwudu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Pertanyaan kedua, apakah saya harus berwudu jika makan daging onta? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Berarti harus apa? Harus berwudu. Kata Nabi, na'am. Fatawadda' min luhumil ibil. Hendaklah kamu harus berwudu jika makan daging onta. Lafadznya fi'il amr, fatawadda'. Hendaklah kamu berwudu jika apa? Makan daging onta. Nah, ini dalil jelas dibedakan. Makan daging kambing dengan daging onta beda. Kalau daging kambing tidak batal wudu, makan daging onta batal wudunya. Dan ini pendapat, ya, Imam Ahmad bersendirian di dalamnya. Sudah saya jelaskan kemarin. Adapun imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat apa? Tidak batalkan wudu, tapi sunnah berwudu kalau habis makan daging onta. Kalau Imam Ahmad kita akan batal. Kenapa? Hadisnya ada jelas. Riwayat Muslim. Ya. Baik. Qala usalli fi marabidil ghanam. Pertanyaan ketiga, kata orang ini, apakah saya salat di kandang kambing? Qala na'am. Silahkan. Boleh salat di kandang apa? Kambing.
Qala usalli fi mabarikil ibil. Pertanyaan yang keempat, bolehkah saya salat di kandang unta? Qala la, kata Nabi, jangan. Nah, untuk faedah hadis ini sudah pernah kita bahas, yaitu faedah kita bisa petik dari salat di kandang kambing dan unta menunjukkan bahwa asal kotoran hewan yang dimakan itu apa? Suci. Kencing dan tinjanya suci. Karena Nabi salat di kandang kambing dalam hadis yang lain. Dan Nabi SAW membolehkan salat di kandang kambing. Bahwa kotorannya hewan yang halal dimakan, semisal kambing, itu boleh, itu asal hukumnya suci kotorannya, tidak najis. Kalau seandainya suci, tidak mungkin Nabi SAW salat di kandang kambing, dan tidak mungkin Nabi perintahkan sahabat salat di situ. Iya kan? Iya. Terus kenapa Nabi melarang salat di kandang onta, padahal onta ini halal? Padahal onta ini apa? Halal dimakan. Apa jawabannya? Karena di kandang onta itu adalah tempat tinggalnya syaitan. Maka Nabi melarangnya bukan karena kotorannya hewan onta itu najis. Nabi melarangnya bukan karena najis, tapi karena ada ma'wa syaitan, tempat berdiamnya syaitan di kandang onta. Iya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa onta ini kotorannya tidak najis, ya karena Nabi SAW ya di kisah seorang yang ditimpa penyakit demam itu disuruh minum kencing onta. Iya kan? Menunjukkan bahwa kencing onta apa? Suci. Itu faedahnya ini sudah kita bahas. Nah, dan zahir hadis Jabir bin Samurah ini diambil faedah bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Dan di sini kalimat makan daging onta mencakup makan daging onta yang masih mentah maupun yang sudah dimasak. Ni'an au matbukhan. Mentah atau apa? Yang sudah dimasak. Dan kalimat makan daging onta yang membatalkan wudu itu kalau yang dimakan ya semua daging onta dan yang ada dalam batang tubuhnya onta, walaupun bukan daging. Seperti apa? Seperti kabid, seperti hatinya onta dan jantungnya. Ya kan? Seperti apa? Kabid dan tihal. Hati dan apa? Jantung. Dan misranuhu, isi perutnya. Ini daging atau bukan ini? Kalau hati, daging atau bukan? Bukan daging kan? Hati itu darah. Makanya Nabi mengatakan ada dua jenis darah yang dihalalkan dalam syariat. Ada dua jenis darah. Apa itu? Hati dan jantung. Jantung itu kan darah, bukan daging. Tapi Nabi menghalalkannya karena Allah Ta'ala menghalalkannya. Maka masuk hati dan jantungnya masuk dalam kategori daging onta yang halal dimakan juga. Masuk semua itu. Karena ada juga yang memperkecualikan. Kalau ininya boleh, karena dia bukan daging. Kita katakan hati, jantung, dan misranuhu, isi perutnya, bukan dagingnya juga kan, isi perut. Itu semuanya masuk dalam kategori daging onta yang kalau dimakan batal apa? Batal wudunya. Taib. Kalau kuahnya, makan daging onta ada kuahnya, batal tidak wudunya? Antum makan coto onta, ada kuahnya. Antum makan kuahnya saja, tidak ada makan dagingnya. Batal wudunya tidak? Batal wudu atau tidak? Menurut antum? Antum kan fuqaha. Fuqahanya Indonesia. Taib. Batal tidak kalau antum makan onta kuahnya saja? Ya, jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena lafadznya daging onta, bukan kuahnya. Kalau kuahnya tidak batal, antum minum 2 liter kuahnya onta, tidak batal karena nggak dicakup oleh dagingnya. Ya, kalau antum makan coto onta, kuahnya saja antum makan. Misalnya ya. Ya, maka yang dicakup oleh hadis ini adalah dagingnya dan semua perangkat yang ada dalam onta dari tubuhnya. Masuk. Ya. Kalau antum makan bagian kakinya, tulang lututnya misalnya, ya masuk semuanya. Pokoknya semua yang ada dalam onta itu masuk. Ya.
Adapun kuahnya tidak, karena kuah itu bukan onta, airnya onta. Nah, ya kan? Baik. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan dinukil juga ya dalam hadis yang sahih bahwa dulu para sahabat mereka itu berwudu dari makan daging onta. Ini nukilan penting ini, ya. Di sini di halaman 101 di kitab syarah saya disebutkan bahwa para sahabat dulu yatawadda'una min luhumil ibil. Mereka berwudu dari daging apa? Onta. Dari Jabir bin Samurah beliau berkata, "Kunna natawadda'u min luhumil ibil." Dahulu kami, siapa kami? Ya, para sahabat. Kami dulu para sahabat berwudu karena makan daging onta. Wala natawadda'u min luhumil ghanam, dan kami tidak berwudu kalau makan daging kambing. Ya, karena makanan para sahabat itu kebanyakannya onta dan kambing, ya. Jarang disebutkan sapi, jarang. Yang banyak itu kambing. Sahabat diundang makan apa? Makan kambing. Mereka diundang makan apa? Onta. Jarang disebutkan sapi. Itu makanan mereka, memang kebanyakannya kambing dan apa? Onta. Kemudian di sini ada tambih, peringatan. Ada nukilan dari Imam Nawawi, katanya al-khulafa ar-rasyidun mereka tidak berwudu kalau makan daging onta. Kata beliau, dahabal aktsarun. Ini pendapat Syafi'iyah, kan karena pendapat ulama Syafi'iyah makan daging onta batal tidak? Tidak batal. Kata Imam Nawawi menukil pendapat beliau dan mazhabnya. Dan ini pendapat imam yang tiga selain Imam Ahmad, ya. Kata An-Nawawi rahimahullah, dhahabal aktsarun, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa makan daging onta tidak batal wudunya. Di antara yang berpendapat tidak batal wudunya adalah al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Wah. Kalau ini nukilannya benar, pasti pendapat ini kuat juga, kan? Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Ini yang berpendapat tidak batal, kata Imam Nawawi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di antara yang berpendapat tidak batal wudunya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah. Wah, sahabat semua ini yang disebut. Radhiyallahu anhum. Siapa lagi yang berpendapat? Kata Imam Nawawi, wa jamaahirut tabi'in, dan jumhur tabi'in, Imam Malik. Ya, kalau jumhur tabi'in maksudnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Az-Zuhri, itu tabi'in semua itu. Ya, atau bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, fuqaha semua itu. Jumhur tabi'in. Siapa lagi? Imam Malik. Imam Malik bukan tabi'in. Ayahnya tabi'in. Imam Malik, ya. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i. Tiga toh? Ya, yang berpendapat. Wa ashabuhum, dan semuanya pengikut mereka. Pendapat kedua kata beliau, wa dhahaba ila intiqadil wudu, dan ada juga yang berpendapat kata Imam Nawawi yang mengatakan tidak batal wudunya. Seperti siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia yang paling terkenal berpendapat tidak batal. Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, Abu Bakar Ibnul Munzir, Imam Ibnu Khuzaimah, dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Hafidh, Imam Al-Baihaqi, dan juga dihikayatkan dari ashabul hadis secara mutlak. Memang ini pendapat mayoritas ulama ahli hadis berpendapat batal makan daging onta. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan hadis. Para ulama khilaf, panjang khilafnya. Datang ulama ahli hadis, ini hadisnya sahih, selesai. Idza sahal hadis, fa huwa mazhabi. Kalau hadisnya sahih itu mazhabku. Ini hadisnya riwayat sahabat tadi. Hadisnya Jabir batal makan daging onta. Riwayat Muslim. Apalagi mau dibahas kalau hadisnya sahih? Iya. Karena itu kadang Asy-Syaikh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi itu menukil, ya. Kebanyakan khilaf yang terjadi dalam pembahasan fikih itu yang paling banyak kuat pendapatnya adalah pendapatnya Imam ahli hadis. Kebanyakan pendapat yang kuat adalah pendapat ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka sangat kuat berpegang dengan apa? Hadis. Kalau bukan hadisnya marfu, mauquf dari sahabat. Kebanyakan pendapat mereka yang kuat. Karena itu kadang terjadi khilaf. Panjang khilafnya, pendapat ini. Banyak khilaf. Ada yang berpendapat begini, sangat banyak. Datang ahli hadis berkata hadisnya dhaif. Selesai. Ahli hadis berkata hadisnya lemah. Kenapa khilaf? Hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Iya kan?
Mereka berselisih khilaf, semuanya berijtihad. Datang Imam Ahmad misalnya berkata, qala Nabi SAW. Ada hadisnya. Karena dia banyak hafal hadis. Selesai, putus perselisihan. Hadisnya ada sahih. Ya kan, kalau hadisnya sahih, ala ra'si wal ain, disimpan di atas kepala. Semua ijtihad disimpan di bawah kaki. Kan seperti itu. Imam Abu Hanifah juga berkata seperti itu. Ya. Kalau datang riwayat dari Nabi, ala ra'si wal ain, disimpan di atas kepala. Datang ucapan sahabat, disimpan di atas kepala, kata Imam Abu Hanifah. Kalau yang datang itu adalah pendapat tabi'in, kata Imam Abu Hanifah, fahum rijalun wa nahnu rijal. Maka mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Maksudnya bisa diterima dan bisa ditolak. Dan itu yang diucapkan Abu Hanifah juga diucapkan oleh Imam Ahmad. Adapun pendapatnya tabi'in, kata Imam Ahmad, mukhayyar, bisa dipilih. Bisa dia apa? Bisa dipilih. Mau diambil, bisa tidak. Ijtihad. Iya kan? Ijtihad. Iya. Tapi kalau yang datang dari Nabi, para sahabat, jangan dia berkata, ya, masih ada pendapat saya lebih bagus. Para sahabat itu lebih paham Quran dan Sunnah dibanding semua orang yang datang setelahnya. Iya kan? Ijtihad mereka pasti jauh lebih baik dibandingkan orang yang berijtihad dan datang setelahnya. Nah, ini nukilan dari siapa? Imam Nawawi. Dan juga dinukil dari selain ahli hadis, dihikayatkan dari sejumlah para sahabat yang berpendapat bahwa makan onta batal apa? Al-wudu. Ini nukilan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Namun telah berlalu pembahasan bahwa para sahabat kanu yatawadda'una min luhumil ibil. Telah berlalu hadisnya Jabir bin Samurah, ya, dalam hadis yang sahih bahwa para sahabat dulu berwudu jika makan daging onta dan tidak berwudu kalau makan daging kambing. Terus bagaimana dengan nukilan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa ada sebagian sahabat, bahkan jumhur sahabat, bahkan al-khulafa ar-rasyidun apa? Tidak berwudu kalau apa? Makan daging onta karena mereka berpendapat tidak batal, kata para ulama, ya, bahwa apa yang disebutkan dari al-khulafa ar-rasyidun dan sebagian besar para sahabat yang menyelisihi pendapat ini, yang mengatakan tidak batal wudhu makan daging onta, itu adalah nukilan yang la yasih, tidak sahih. Makanya Syekhul Islam menjelaskan kekeliruan ini. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah halaman 31. Syekhul Islam menjelaskan tentang mansya'ul khata', sumber kekeliruan dan kesalahan nukilan al-khulafa ar-rasyidun dan jumhur sahabat yang tidak berwudu makan daging onta. Kata Syekhul Islam, man naqala anil khulafa ar-rasyidun aw jumhur sahabah khilafa hadil masail, siapa saja yang menukil dari al-khulafa ar-rasyidin dan jumhur sahabat menyelisihi masalah ini, maksudnya dia menyelisihi bahwa makan daging onta tidak batal. Ya. Siapa yang menukil ini, wa annahum lam yakunu yatawadda'una min luhumil ibil, dan siapa yang menukil bahwa mereka para sahabat tidak berwudu kalau makan daging onta, faqad ghalatun alaihim, maka itu merupakan nukilan yang keliru dari mereka. Paham ya? Itu adalah nukilan yang keliru atas nama mereka. Mereka mengatakan khulafa ar-rasyidun berpendapat begini, itu nukilan keliru kata beliau. Dan betapa banyak nukilan, ya, saya sampaikan, betapa banyak nukilan yang mengklaim ijma', sudah saya bahas kemarin, ya? Betapa banyak nukilan yang mengklaim ijma' ternyata tidak ijma'. Iya kan? Taib. Dan termasuk nukilan yang saya pernah bahas kemarin tentang berwudu menggabungkan antara air dan apa? Batu. Kan dinukil juga oleh Imam Nawawi seperti ini juga. Iya. Dinukil kayak ijma' begitu, tidak ada khilaf. Sampai Syekh Al-Albani berkata, aku khawatir orang yang menggabungkan air dan batu, aku mengkhawatirkan ini termasuk dari bid'ah. Wah. Tidak main-main. Ya, padahal dinukil ini kebanyakan para sahabat, kebanyakan seperti itu, seperti ini juga tadi. Menggabungkan air dan batu itu yang lebih afdal menurut kebanyakan para ulama. Kata Syekh Al-Albani, saya khawatir menggabungkan batu dan air termasuk dari bentuk apa? Muhdas, perkara baru menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya.
Bahkan kata beliau juga, saya khawatir ini di antara bentuk takalluf, berlebih-lebihan dalam bersuci. Kalau dia takalluf ini bahaya ya. Kalau sudah berwudu dengan air, dia harus pakai batu lagi, itu takalluf namanya. Itu takalluf, jangan sampai dia berlebihan. Karena yang dinukil dari Nabi SAW, itu cukup beristinja atau beristijmar, menggunakan air, kalau nggak ada air, gunakan batu. Bahkan boleh menggunakan batu meskipun ada air, karena semua hadisnya sahih. Iya. Terus kenapa ada nukilan seperti ini, kata Syekhul Islam? Nukilan, ya, bahwa mereka tidak berwudu dari makan daging onta. Letak kekeliruannya, kata Syekhul Islam, wa inna ma tuhimu dzalik lima nukila alaihim annahum lam yakunu yatawadda'una min massatin nar. Ini sebenarnya yang benar. Sebenarnya nukilan yang cocok itu, mereka itu para sahabat dulu tidak berwudu kalau makan dari daging yang disentuh oleh api neraka. Yang disentuh oleh api, makanan yang dibakar. Itu kan ada khilaf di situ. Ada dua hadis di situ yang bertentangan. Di situ hadisnya Jabir. Ya, di pembahasan makan dari daging ikan, daging ayam, daging onta, mau daging kambing yang dibakar, yang langsung disentuh oleh api. Apakah itu batal wudu atau tidak? Jawabannya tidak. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, kalau kita makan ayam bakar, misalnya, ikan bakar, kambing bakar, onta bakar, terserah yang dibakar-bakar, semua yang disentuh dengan api langsung, batal wudu. Ada yang berpendapat batal wudu, tapi hadisnya itu sudah mansuh. Ya, yang ada itu adalah Nabi SAW pernah makan hewan yang mimmassatin nar, bahasa lafadznya itu dalam hadis, yang disentuh langsung oleh api. Nabi SAW makan, setelah itu Nabi berdiri salat, tidak berwudu. Berarti batal tidak ini? Ya, tidak batal. Kalau ini sebenarnya nukilan yang mengatakan bahwa apa tadi? Sahabat tidak berwudu ketika habis makan daging onta, itu nukilan golatun, keliru. Yang benarnya itu mereka tidak berwudu ketika mereka makan dari apa? Mereka tidak berwudu ketika makan dari apa? Daging yang dibakar langsung dengan api. Yang dibakar, yang disentuh dengan api. Itu yang benar. Jadi salah nukil ini sebenarnya, kata Syekhul Islam. Taib. Iya. Wa innamal murad anna akla ma massan naru laisa huwa sababan indahum liwujubil wudu. Maka yang diinginkan di sini dalam lafaz itu sebenarnya makan dari daging yang disentuh langsung oleh api itu bukanlah sebab, menurut khulafa ar-rasyidun dan para sahabat, itu bukan sebab wajibnya berwudu. Kalau sudah disentuh api dibakar, itu bukan sebab batalnya wudu, bukan sebab wajibnya wudu. Iya. Sehingga kalau misalnya onta yang dibakar, orang jadi keliru toh. Jadi onta dibakar. Kata mereka tidak wajib berwudu kalau disentuh api. Iya, kalau asalnya yang disentuh oleh api tidak batal wudu, tapi kalau khusus untuk onta kan batal wudu tidak? Ya batal karena ada hadisnya. Adapun kambing tidak ada hadisnya. Ayam dan semisal dengannya, ikan, dan kita asalnya kembali kepada asal. Semua yang asalnya tidak ada dalil, maka asalnya tidak batal wudunya. Maka yang diperintah oleh Nabi SAW dari berwudu, dari makan daging onta, ya, itu bukan sebabnya karena dia disentuh oleh api. Jadi jangan disalahpahami, kata beliau. Iya tak? Jadi perintah Nabi SAW berwudu karena makan daging onta, sebabnya karena apa? Ya sebabnya karena perintah ta'budiyah. Perintah karena apa? Ta'budiyah. Bukan Nabi perintahkan berwudu karena makan daging onta karena dibakar. Kalau dimasak tidak. Kalau dicoto tidak misalnya. Kalau digoreng tidak. Kalau dibakar baru batal. Dari mana? Kan keliru. Iya. Dan seterusnya. Jadi insyaallah ta'ala ini pendapat yang benar. Dan saya sudah nukil tadi bahwa apa yang ada dalam perangkat dari onta ini, hatinya, tihal, jantungnya, isi perutnya, semuanya membatalkan
wudu. Ya, tidak ada perbedaan di sini. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Ketika Nabi berkata luhumul ibil, maka mencakup semua perangkatnya onta. Ya, yang ada di badannya ya. Taib. Karena itu ketika ya Nabi SAW melarang para sahabat untuk makan daging kurban lebih daripada 3 hari. Ya kan? Ini untuk cara memahami lafaz hadis. Ketika Nabi mengatakan luhumul ibil, maka yang dipahami apa? Semua yang ada pada onta itu. Mau isi perutnya masuk, jantung, limpanya, hatinya masuk. Kenapa? Pendalilannya karena diterangkan dalam hadis yang lain tentang daging kurban. Mau daging kurban terserah, mau sapi, mau kambing, mau onta terserah. Ketika Nabi melarang ya, jangan makan daging kurban lebih daripada 3 hari. Maksudnya jangan disimpan terlalu banyak. Kan jangan sampai orang berkurban, dia potong sapi, dia semua yang makan sapinya. Ini kan keliru juga. Harusnya diambil sepertiga, disedekahkan sepertiga, kemudian dihadiahkan sepertiga. Walaupun tidak mesti seperti itu. Yang penting ada dia makan, ada yang dia kasih orang. Nah, ketika Nabi melarang makan daging kurban lebih daripada 3 hari, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sebagian manusia ada yang mengambil ininya, ada yang mengambil ininya, kulitnya dan semisalnya. Nah, ini yang berarti yang dipahami para sahabat ketika Nabi berkata dilarang menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari, mereka pahami mencakup semua tanpa perbedaan. Ya. Coba lihat ya ketika Allah mengharamkan daging babi. Ya kan? Allah berfirman apa ayatnya? Hurrimat alaikum al-maitah wad-dam wa lahma khinzir. Lahma khinzir, daging babi. Apa yang antum pahami di situ? Kulitnya boleh, bukan daging, kulit. Sama kan? Iya. Sama. Itu yang difahami oleh sahabat. Tayyib. Sekarang kita pindah di pembahasan selanjutnya. Pembatal yang kelima. Wa massul mar'a bi syahwah. Menyentuh wanita dengan syahwat. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di beliau memilih pendapat menyentuh wanita dengan syahwat itu yang membatalkan al-wudu. Artinya kalau menyentuh wanita tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Seperti seorang suami menyentuh istrinya atau seorang ayah menyentuh anak perempuannya atau seorang saudara menyentuh saudarinya. Iya. Atau mungkin menyentuh perempuan yang lainnya. Iya. Tapi kalau menyentuh perempuan yang lainnya, kebanyakannya itu pasti dengan syahwat. Iya. Misalnya seorang ikhwah menyentuh akhwat. Syahwat. Iya. Akhwat syahwat. Itu menurut ulama, sebagian ulama ya mereka katakan bahwa kalau dengan syahwat batal wudunya. Ada syahwatnya yang naik. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan. Ya. Alasannya mereka sebenarnya ada juga ya. Ada alasannya mereka semua. Ada dalil-dalilnya semua itu. Alasan-alasannya. Dari sisi dalil ada, dan dari sisi istinbat juga ada. Ya. Mereka katakan, ya, ini diantara dalilnya mereka ya, karena tentang masalah menyentuh wanita ini, batal wudu atau tidak ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan ini yang dikutkan oleh Syekh Abdul Rahman, menyentuh wanita batal wudunya kalau dengan syahwat. Kalau dengan apa? Syahwat. Kita lihat dulu dalilnya ya. Ya. Saya jelaskan dulu di syarah. Kata pensyarah rahimahullah taala, menyentuh wanita yang membatalkan wudu yang masuk dalam pembahasan itu basyaratan, menyentuh secara langsung kulit dengan kulit. Nah, itu yang dimaukan di sini. Jadi ketika para ulama membahas menyentuh wanita batal wudu, itu kalau menyentuh mubasyarah secara langsung kulit dengan kulit. Min ghairi ha'il, tanpa ada perantara. Kalau ada perantara dengan kain, baju, celana atau semisal dengannya, jilbab misalnya, maka itu artinya dia tidak menyentuh secara langsung. Dan ini tidak membatalkan wudu.
Karena dia tidak menyentuh wanita itu, tapi dia menyentuh bajunya. Iya kan? Iya. Itu asalnya ya. Mana dalilnya mereka yang mengatakan menyentuh ini membatalkan wudu? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ya, ini aula mastumun nisa, surah apa ini? Surah Al-Maidah. Iya. Ini datang dalam surah Al-Maidah. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh apa? Wanita. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dan hakikat orang yang dikatakan menyentuh itu kalau bersentuhan antara kulit dan kulit. Iya. Cuma di sini As-Sa'di menambahkan dengan syahwat. Ya, kalau dia menyentuh tanpa syahwat seperti menyentuh ibunya, menyentuh saudarinya, menyentuh anaknya, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi di sini beliau menggabungkan dua dalil. Jadi ada dalil zahirnya membatalkan wudu seperti aula mastumun nisa, dan ada dalil menyentuh wanita tidak batal wudu. Beliau jamak di sini, beliau menjamak dalilnya. Yaitu berdasarkan hadits Aisyah. Kata Aisyah, kuntu anam, dulu saya biasa tidur di depan Nabi SAW. Sedangkan kedua kakiku berada di kiblat Nabi SAW. Ya, rumah Nabi SAW dan Aisyah itu kecil. Sehingga mereka salat, Nabi SAW salat di kamar, di tempat kamarnya Aisyah. Sehingga Nabi kalau salat, kakinya Aisyah berada di kiblatnya Nabi SAW. Jika Nabi SAW ingin bersujud, ghamazani, Nabi mencubit kakiku. Faqabattu rijlayya, maka saya pun melipat kakiku. Ya, kalau Nabi SAW qama, bangkit berdiri, basattuhuma, aku bentangkan lagi betisku. Ya. Ini luar biasa ya. Ini banyak sekali faedahnya hadis ini. Di antaranya yang paling nampak di sini, ketika Nabi SAW mencubit kakinya istrinya dalam salat, maka di dalam hadis ini tidak diterangkan karena lafadznya di sini ghamazani, Nabi mencubitku. Ini menyentuh langsung ya. Lafadz ini menyentuh langsung. Berarti Nabi menyentuh langsung istrinya, betisnya. Ya, dicubit supaya dia melipat betisnya supaya Nabi bisa bersujud karena tempatnya sempit. Iya. Taib. Kata Aisyah, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah pada waktu itu, buyut, rumah-rumah manusia pada waktu itu, ya, laisa fiha masabih, tidak ada cahayanya. Ya, kalau mereka kan kalau tidur itu dimatikan cahaya, dimatikan lentera. Kan mereka pakai lentera itu yang pakai api kan? Seperti itu, belum ada lampu di zaman itu. Ya, bahira di sini Nabi menyentuh istrinya tanpa ada penghalang. Ya, maka hadis Aisyah ini jika dijamak dengan ayat yang tadi, kalau ayat yang tadi menyentuh secara langsung batal wudu, sedangkan hadis ini apa? Menyentuhnya tidak batal wudu, maka mereka pun menjamaknya. Maka menyentuh yang membatalkan wudu apa? Bisyahwah. Maka Nabi menyentuh istrinya tidak bisyahwah, tidak dengan syahwat, maka tidak batal wudunya. Ya, bagus juga sebenarnya menjamak ini ya. Ada sisi kuatnya, tapi ada yang lebih kuat daripada ini. Ada yang lebih kuat daripada pendapat ini. Ini pendapat di antara pendapat yang lain, ini pendapat yang paling kuat, tapi ada yang lebih kuat daripada pendapat ini. Iya. Baik, dan ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang paling masyhur dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala bisa dilihat dalam Tamamul Minnah, kitab beliau. Ya, Tamamul Minnah ini sangat bagus sekali dibaca juga ya. Karena ada kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Itu termasuk kitab fikih yang bagus. Tapi kalau antum mau lengkap baca Fiqhus Sunnah, baca Tamamul Minnah. Ta'liqat Syekh Al-Albani terhadap Tamamul Minnah ini kitabnya Syekh Al-Albani, dia mentaklik kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Iya, karya Sayyid Sabiq. Dan ada lain juga kitab fikih yang berjudul Sahih Fiqhus Sunnah. Ya, kalau Fiqhus Sunnah itu sekitar 2 jilid. Seingat saya, 1 atau 2 jilid.
Ya, kalau Sahih Fiqh Sunnah 5 jilid, seperti kitab saya ini. Ini 5 jilid. Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ya. Dan ini termasuk kitab yang bagus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena di dalam kitab ini dia kelebihannya dia merangkum semua mazhab ulama yang ada belakangan. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil. Ini kelebihan kitab ini. Kalau kebanyakan kitab kan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia di sini pendapat Syekh Albani. Dia nukil dari ulama dulu, baru dia nukil ulama belakangan. Ini pendapat Syekh bin Baz, ini pendapat Syekh Albani, ini pendapat Syekh Sa'di. Jadi enak kan? Iya. Kita tahu pendapat ulama belakangan menguatkan pendapat ini. Dan di antara yang menguatkan pendapat batal wudu jika dengan syahwat, kalau tidak syahwat tidak batal. Ini pendapat Syekh Albani dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan ini asalnya pendapat Imam Malik. Iya, enak ya? Asalnya pendapatnya siapa? Imam Malik. Pendalilan mereka jelas. Pendalilan mereka jelas. Tadi apa? Nah, itu tadi sisi-sisinya. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal, hadisnya Aisyah. Kalau dengan syahwat batal. Aula mastumun nisa. Baik, ada pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Dinukil juga di syarah di sini. Pendapat yang kedua, mereka berkata bahwa massul mar'a la yanqudul wudu walau kana bi syahwah. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu walaupun dengan syahwat. Ini pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini yang dipegang ba'dus salaf, sebagian as-salafus salih, para sahabat. Ini yang dipegang. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat lebih rajih daripada pendapat pertama. Bahwa menyentuh wanita tidak batal wudu walaupun dengan apa? Syahwat. Namun di sini perlu dipahami walaupun dengan syahwat. Ini yang perlu dikasih garis bawahi. Tidak membatalkan wudu kecuali kalau keluar mani atau mazi. Paham ya? Kalau dia sentuh lalu keluar mazinya, ya jelas batal wudu. Pembahasan keluar mazi itu najis ijma' para ulama dan dia batal wudunya. Ijma', ada hadisnya kemarin, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Kisahnya ya. Baik. Dan ini juga dalilnya sama dengan hadis tadi. Apa hadisnya? Tidak batal wudu. Nabi SAW mencubit istrinya. Ini di antara dalil-dalilnya ya. Saya sebutkan dalil-dalilnya mereka yang mengatakan menyentuh wanita tidak batal wudu. Di antara dalilnya Nabi menyentuh istrinya Aisyah ketika salat. Iya. Yang kedua, Nabi SAW dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuqabbil ba'dhu nisa'ihi. Adalah Nabi SAW biasa mencium sebagian istrinya. Lalu dia pergi ke masjid salat tidak berwudu. Batal wudu? Tidak. Iya kan? Taib. Dan kalau kita membahas syahwat atau tidak syahwat, itu bukan lagi pembahasan di sini syahwat atau tidak syahwat. Iya. Kalau misalnya ada yang berkata, itu kan istrinya Nabi SAW. Gimana kalau istrinya orang? Atau dia adalah perempuan lain, dia sentuh, dia pegang, itu kan istrinya Nabi SAW. Tapi kalau selain itu, kita katakan, mana dalilnya kalau wanita yang lain batal wudu? Menyentuh wanita yang lain batal wudu. Mana dalilnya? Tidak ada. Sementara kita berkata yang asal, tidak boleh kita mengatakan batal wudu sampai ada dalil. Kaidahnya mana? Al-yakin la yazul bisyak. Ya kan? Sesuatu yang yakin, dia berada di atas taharah, suci dari hadas. Sudah wudu. Yang yakin seperti ini tidak boleh dibatalkan oleh keraguan. Harus ada dalil yang jelas. Maka dia menyentuh wanita, tidak batal wudunya. Sampai ada dalil mengatakan batal. Baik istrinya, mahramnya atau bukan mahramnya. Cuma nanti lain lagi pembahasannya. Berarti ya, mau digarisbawahi, lain lagi pembahasannya kalau dia menyentuh wanita selain mahramnya dengan sengaja. Kan tidak batal wudu, ku pegang-pegang mau kena? Lah, berdoa antum berdosa.
Datang dalam hadis Ma'qil bin Yasar, riwayat Tirmidzi, kata Nabi, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ditusuk dengan jarum besi kepalanya sampai tembus badannya semua ini, itu kata Nabi lebih baik daripada dia sentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, di pembahasan pembatal wudu lain pembahasannya. Di pembahasan sentuh dengan sengaja lain pembahasannya. Tapi kalau dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa sengaja, tidak sentuh, segesai, ya loh, bahasa Bugisnya, masuk masjid, ternyata pas masuk masjid bersentuhan kakinya, tidak sengaja, bersentuhan tangannya tidak sengaja, batal wudu? Tidak. Iya. Jadi lain pembahasannya di sini, lain pembahasannya di sana. Ya, masalah menyentuh wanita asalnya tidak membatalkan wudu. Dengan syahwat atau tidak? Misalnya kalau dengan syahwat, dengan istrinya misalnya, syahwat, lalu dia pergi salat, batal wudu? Tidak batal wudu, kecuali apa tadi? Keluar mazi. Iya. Kalau keluar mazi sudah jelas. Ini yang lebih kuat, insyaallah. Rinciannya seperti tadi yang saya bahas. Ya. Tinggal satu pembahasan yang dipermasalahkan untuk pendapat yang kedua ini. Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, "Aula mastumun nisa"? Menyentuh wanita itu dihitung sebagai pembatal wudu. Maka sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, "Aula mastumun nisa", kata beliau, al-muradu bihi al-jima'. Yang diinginkan dengan menyentuh di sini bukan menyentuh biasa, tapi apa? Al-jima'. Dari sisi mana? Sekarang antum melihat ini ayat dengan lengkap. Ya kan? Dimulai dari awal, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan wa in kuntum junuban. Terus coba diambil Al-Qur'annya. Diambil mushafnya. Coba kita lihat ya. Karena kalau antum mau lihat ini ayat, harus antum baca ini Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Saya bacakan ya. Setelah Allah Ta'ala perintahkan berwudu ketika mau salat, cuci wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan kaki sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub, maka bertoharolah kalian. Apa makna toharo di sini? Mandi. Karena toharo mencakup hadas akbar dan asgar. Ya, jika kalian junub, maka mandilah kalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian sakit atau safar, lalu dia berhadas. Ya, paham? Kalau kalian sakit atau dia safar, kan mungkin dia berhadas. Kalau sakit atau safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang hajat. Ya kan? Kalian buang hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, ya, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan bertayamum. Coba dilihat baik-baik ini. Dilihat baik-baik ayatnya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Al-ghaid hadas apa? Al-ghaid hadas apa? Hadas kecil, buang air besar. Au lamastumun nisa, ini adalah hadas akbar. Dipasangkan. Jadi ayat ini sebenarnya mengambil apa? Mengambil perwakilan masing-masing, begitu. Dipaham ya? Kata para ulama, diambil perwakilan masing-masing ini ayat. Jadi yang jelaskan ini bukan saya ya, penjelasan para ulama. Iya, saya cuma menukil. Kata mereka, disebutkan kalimat auja ahadukum minal ghaid, atau kalian, misalnya kalian safar, kalian sakit, kemudian kalian buang hajat. Buang hajat ini perwakilan hadas apa? Hadas kecil. Atau kalian buang angin, begitu. Atau kalian buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Tidur. Kan orang safar ada yang tidur tidak? Tidak mungkin tidak tidur. Itu hadas kecil juga itu tidur. Kalau tidurnya mustagrik toh? Maka dia diperintahkan apa?
Berudu. Setelah itu dipasangkan aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Perhatikan kalimat au. Au ini apa faedahnya? Au itu mirip dengan waw. Tufidul mughayarah. Berbeda antara ini dan itu. Iya kan? Berbeda antara sebelumnya dengan setelahnya. Maka tidak mungkin di sini dikumpulkan hadas kecil sama-sama. Maka aula mastumun nisa ini mewakili apa? Hadas besar. Kalau dia junub mengharuskan apa? Maka mengharuskan mandi. Mandi. Maka ini yang diinginkan di sini sebenarnya aula mastumun nisa adalah hadas akbar. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan jima di sini. Menafsirkan jima. Setelah itu falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak dapatkan air, kalian berhadas-hadas kecil, tidak dapat air di kondisi safar misalnya. Aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan badan, tidak dapat air. Atau semisal tidak dapat air, ada air tapi kalian tidak bisa menggunakan air. Maka apa perintahnya? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka kalian bertayammum. Iya. Makanya dibahas sebelumnya orang sakit. Kalau dia sakit, sama ini. Tidak dapat air, atau dia ada air tapi tidak sanggup dia mandi karena dia sakit, maka disuruh apa? Tayammum. Ini ayat luar biasa ya, ini ayat. Dipahami. Iya. Jadi aula mastumun nisa itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar menyentuh. Iya. Karena itulah dinukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dinukil dari beliau di halaman 105 di kitab syarah. Kama fassaraha, ya, ayat yang diinginkan dengan mulamasah aula mastumun nisa maksudnya fihal jima, yang dimaukan di dalam ayat ini adalah jima, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan selain Ibnu Abbas. Mana yang semisal dengan ayat ini? Lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian, kalian mentalak mereka, para wanita itu, kalian mentalak istri kalian min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Di sini kalimat almas. Kalau di dalam sebelumnya lamas. Satu al-lamas, satu almas. Al-massu, satu al-lamas. Kata Ibn Abbas, al-muradu bil mas al-jima'. Wal lamas wal mas bermakna wahid. Paham? Yang diinginkan dengan al-mas pada ayat ini, jika kalian mentalak istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, menyentuh di sini maksudnya apa? Jima'. Yang diinginkan dengan al-mas pada ayat ini antamassuhunna adalah apa? Berhubungan badan. Wal lamas di dalam ayat sebelumnya aula mastumun nisa, wal mas di dalam ayat ini atas semisal ayat ini bermakna wahid, maknanya sama. Maknanya apa? Sama. Apa itu? Jima'. Dan semisal ini banyak lafaz-lafaz semisal ini, semua maknanya sama. Walaupun kadang diinginkan makna lain, tapi secara umum maknanya sama. Kata Ibnu Abbas, lihat di halaman 104 paling bawah, di taklikat nomor 3 disebutkan juga taklikatnya. Qala Ibnu Abbas, paling bawah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ad-dukhul wat tagashi wal ifdha wal mubasyarah wal rafath wal lamas sama dengan al-mas. Hadal jima, semua maknanya itu adalah jima. Makanya ada dalam Al-Quran ini lafaz-lafaz ini ya. Ar-rafas ada lafaznya juga, al-mubasyarah, al-ifdha, ad-dukhul, ada semua dalam hadis ada. Ad-dukhul. Makanya kalau sudah menikah itu ada namanya ba'da dukhul dengan qabla dukhul. Ada tak? Di pembahasan hadis. Siapa wanita yang ditalak qabla dukhul, maka tidak ada iddah bagi dia. Iya kan? Hadisnya. Dan siapa wanita yang ditalak ba'da dukhul, maka dia punya apa? Punya iddah. Siapa itu wanita yang ditalak qabla dukhul, sebelum masuk sama-sama? Itu namanya kinayah. Kalau dia ditalak qabla dukhul, sebelum berjumpa suaminya di kamar, maka tidak ada iddah. Orang di sini bilang janda kembang. Paham ya? Janda apa? Janda kembang. Belum disentuh. Iya.
Tapi kalimatnya dukhul. Yang diinginkan dengannya lebih daripada itu. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan langsung jima? Kata Ibn Abbas, gara anna Allah hayyun karim, karena Allah Ta'ala itu maha pemalu. Menyebutkan lafaz yang tidak vulgar. Dia ada manusia, langsung saja disebut. Iya kan? Allah Ta'ala itu hayyun karim. Yukna bima sya'a. Allah Ta'ala memberikan kinayah dengan apa yang Allah kehendaki. Amma sya'a, dari perkara yang apa Allah kehendaki. Allah buat kinayah, ibarat. Sama dengan Nabi SAW ya. Itu kalimat-kalimatnya itu halus. Mana di antara contoh yang semisal dengan ini? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ini tidak ada di syarah. Tentang kalimat ar-rafath. Allah berfirman tentang berhubungan badan di malam hari di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam." Ar-rafath. Ada di sini Ibnu Abbas sebutkan ar-rafath toh? Ar-rafath ila nisaikum. Itu dalam surah Al-Baqarah 187. Allah Ta'ala menghalalkan untuk kalian di malam hari bulan Ramadan. Allah halalkan kalian melakukan ar-rafath. Ar-rafath apa yang diinginkan dengannya? Al-jima. Berhubungan badan. Iya. Lafadznya ar-rafath tapi yang diinginkan itu tadi. Dan mana lagi dalilnya? Bisa dilihat dalam surah Al-Mujadilah. Ini juga tidak ada di sini. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, ayat 3 ya. Tentang orang yang menzihar istrinya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Al-mas. Mirip dengan al-lamas. Min qabli yatamassa. Siapa saja kata Allah yang menzihar istrinya, dia katakan kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya saya haram menggaulimu. Itu namanya zihar, dan zihar ini Allah katakan hukumnya haram. Ya, karena mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Siapa yang menzihar istrinya, ya, summa ya'uduna lima qalu, lalu dia ingin rujuk kembali. Mau rujuk kepada istrinya, apa kafarahnya? Fatahriru raqabah, bebaskan budak dulu. Ya, dan bebaskan budak ini bukan 1 juta, harganya ratusan juta. Bebaskan budak, kalau dia punya budak, tidak apa-apa, langsung bebaskan budaknya. Bebaskan budak terlebih dahulu, kata Allah, min qabli ayyatamassa, sebelum kalian berdua saling bersentuhan. Ini kinayah. Iya. Apa yang diinginkan dengannya? Ya seperti yang dikatakan Ibn Abbas. Maknanya jima. Ini luar biasa tafsirnya Ibn Abbas. Yang tidak sembarang dia yang menafsirkan. Dibawakan dalil-dalil dan semua dalil itu mendukung pendapat itu. Iya kan? Baik. Ini pendapat yang kedua oleh Ibnu Wajih, bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan apa? Al-wudu bisyahwah atau bighairi syahwah. Kalau dengan syahwat, maka masalahnya nanti kalau keluar mazi batal. Kalau tidak keluar, dia mampu mengendalikan dirinya, maka tidak. Seperti Nabi SAW. Kalau itu datang dalam hadits Aisyah. Aisyah berkata, Nabi SAW biasa mencium istrinya dalam kondisi dia berpuasa. Tapi Nabi SAW adalah manusia yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Iya. Manusia yang paling mampu mengendalikan apa? Syahwatnya. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 35 halaman 358. Beliau berkata, al-wudu la yuntaqadu bimassin nisa mutlaqan. Wudu itu tidaklah dibatalkan dengan menyentuh wanita secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Bisyahwah atau bighairi syahwah. Dengan syahwat atau tidak. Mana buktinya, kata Syekhul Islam? Wa ma zalal muslimun yamussuna nisa'ahum. Dalilnya, kata Syekhul Islam, karena para sahabat di zaman dahulu, kaum muslimin dari dulu semenjak di zaman Nabi, mereka itu menyentuh istri-istri mereka, dan tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka ada yang menukil dari Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk berwudu kalau menyentuh istrinya. Iya kan? Kan ini sebenarnya pembahasan darurat ini. Kalau dikatakan batal wudunya secara mutlak, misalnya menyentuh wanita, kemudian Nabi mendiamkannya, sementara ini perkara bahaya tidak kalau batal wudu kalau menyentuh wanita? Batal sholatnya antum. Itu konsekuensinya toh.
Iya tidak? Lalu Nabi mendiamkannya? Nabi tidak menjelaskannya? Ini mustahil namanya, mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau batal wudunya menyentuh wanita secara mutlak misalnya. Iya. Lalu Nabi tidak menjelaskannya. Sementara sahabat kaum muslimin, ya dari perkara yang normal, mereka menyentuh istrinya, apalagi kalau pengantin baru. Biar mau pergi ke masjid, berjumpa dulu. Saya mau berpisah denganmu ini 10 menit. Bagaimana ini? Saya tidak bisa berpisah denganmu. Misalnya. Perkara yang normal, orang pasti akan selalu bersama istrinya. Mau sengaja tidak sengaja, pasti dia menyentuhnya. Dan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin berudu. Dan tidak dinukil dari seorang pun dari sahabat semasa hidupnya ada yang berudu karena menyentuh istrinya. Nggak ada dinukil. Ya, tayyib. Bahkan justru yang dinukil dari Nabi mencium istrinya dan Nabi tidak berudu. Iya kan? Dan tidak ada yang memperselisihkan kata Syekhul Islam akan kesahihan hadis ini. Iya. Tidak ada perselisihan. Iya. Ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini luar biasa ini. Pendapat ini insyaallah taala tidak ada bantahannya. Iya, kalau ada yang bantah silakan. Dan ada pendapat yang lain ya, masih ada 2 pendapat yang lain, tapi saya kira pendapat yang lain ini 2 sisi mutaqabilan, saling bertentangan. Yang pertama, pendapat ketiga ini yang mengatakan menyentuh wanita batal secara mutlak. Pendapat ketiga. Pendapat yang keempat, menyentuh wanita tidak batal secara mutlak. Ya. Iya. Sedangkan pendapat yang kedua ini, perhatikan kembali ya. Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak batal menyentuh wanita, tapi disunnahkan berudu. Ini yang paling bagus. Ya. Jadi ini pendapat yang kita kuatkan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, apa tadi? Menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak, akan tetapi dianjurkan dan disunahkan dia berudu. Berudu tidak wajib. Ya, berudu tidak wajib. Sunnah. Pendapat Syekhul Islam ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Syekh Utsaimin juga berpendapat seperti ini. Yang zahir. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke-6. Pembatal yang ke-6, massul farji. Menyentuh apa? Kemaluan. Baik. Menyentuh kemaluan ini juga ada 4 pendapat ya. Ada silang pendapat juga. Tadi itu yang mengatakan menyentuh wanita 4 pendapat, saya ralat ya. Iya. Ada 3 pendapat, bukan 4 ya. Afwan. Menyentuh wanita tanpa penghalang. Kalau penghalang kan dari ini. Bukan itu pembahasannya. Jadi menyentuh wanita dengan penghalang, ada pakaiannya, itu bukan pembahasan kita. Tidak masuk di pembahasan. Ya, menyentuh di sini dengan kulit, langsung dengan kulit. Iya. Itu ada 3 pendapat. Tadi sudah saya nukil 2 pendapat ya. Thayyib. Sudah saya nukil 2 pendapat para al-ulama. Ya, dan ada pendapat yang ketiga yang lain. Tidak perlu kita bahas. Sekarang menyentuh kemaluan, ini juga ada khilaf. Kenapa sering terjadi khilaf seperti ini?
sama di pembahasan menyentuh wanita, sama juga di pembahasan sebelumnya. Karena adanya hadis-hadis yang saling bertentangan. Thayyib. Karena adanya hadis yang saling bertentangan. Kita baca dulu. Masul faraj, menyentuh kemaluan. Di sini menyentuh kemaluan mencakup laki-laki dan perempuan. Dan sama pembahasan sebelumnya, menyentuh kemaluan di sini pembahasannya min ghairi ha'il, tanpa ada perantara. Itu yang penting dicatat dulu. Nanti jangan sampai dimasukkan pembahasan yang tidak diperselisihkan, dia masukkan juga. Jadi pembahasan menyentuh kemaluan membatalkan wudu itu tanpa perantara, ya. Iya. Tidak ada apa? Perantara. Kalau ada perantara, tidak dibahas. Iya. Misalnya dia menyentuh kemaluannya, sudah pakai celana, pakai jubah, dia menggaruknya misalnya, gatal. Batal, tidak dibahas. Atau dia pakai handuk habis mandi, gatal. Dia sentuh, pakai penghalang handuk, batal. Ini harus dijelaskan, ya. Jangan sampai nanti dia salah paham. Misalnya dia pakai handuk, disentuh, ini ada hadisnya batal. Bukan di situ pembahasannya. Pembahasannya itu menyentuh secara langsung. Dan menyentuhnya di sini mencakup semuanya. Dari ujung sampai ujungnya lagi. Yes. Ini harus diperjelas, ya. Iya. Mencakup laki-laki dan perempuan. Iya. Dan gambaran di sini, gambaran menyentuh kemaluan di sini, para ulama menyebutkannya ada 4 bentuk yang mau dibahas di sini, menyentuh. Ada 4 yang dicakup oleh pembahasan ini. Ada 4 cakupannya. Cakupan yang pertama, laki-laki menyentuh kemaluannya sendiri. 1. Laki-laki menyentuh kemaluannya sendiri. Yang kedua, perempuan menyentuh kemaluannya sendiri. Ini yang dicakup oleh pembahasan. Ya. Yang ketiga, laki-laki menyentuh kemaluan perempuan. Ya. Yang keempat, perempuan menyentuh kemaluan laki-laki. Ya. Ini 4 letak pembahasan. Kita baca dulu hadisnya. Hadisnya adalah hadis Busra bintu Safwan. Hadisnya Busra bintu Safwan. Qala Rasulullah SAW, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluannya. Jadi lafadznya itu ada dhamir, toh? Dzakarahu, kemaluan dirinya sendiri maksudnya. Bukan punyanya orang. Siapa yang menyentuh kemaluannya sendiri, maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Ini zahirnya batal wudunya. Karena dilarang salat sampai dia berwudu. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka harus dia berwudu. Lafadznya fil amr. Wa ayyuma imra'atin, dan wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya sendiri, maka dia harus berwudu. Jadi di sini lafaz-lafaznya berputar di atas kemaluannya sendiri dan pemiliknya sendiri. Ya. Pemiliknya sendiri, bukan miliknya orang lain. Ya, ini yang harus dipahami dulu. Karena nanti dibahas kalau punyanya orang, jangan antum salah paham, ya. Jangan antum salah paham. Kalau ada ibu, dia cebok anaknya, itu kan lawan jenisnya, anaknya sendiri. Antum terlalu pikiran kotor, antum mengarah ke sana. Ya, ini diarahkan kepada orang yang pembahasannya lain nanti, di pembahasan lain. Walaupun ada di pembahasan itu, tapi bisa diarahkan kepada yang lain. Tentang pembahasan ini, menyentuh kemaluan, batal wudu atau tidak, ada 4 pendapat di kalangan para al-ulama. Iya. Ada 4. Iya.
Kalau zahir pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, menyentuh kemaluan secara mutlak batal. Itu yang zahir. Iya. Membatalkan al-wudu secara mutlak. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, dan pendapat ini yang masyhur, yang pendapat pertama ya, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak, itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan ini yang diriwayatkan dari mayoritas para sahabat. Batal secara mutlak. Apa maksudnya batal secara mutlak? Bersyahwat, tidak bersyahwat sama saja. Yang penting menyentuh secara langsung pembahasan kita. Itu pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan hadis yang saya bacakan tadi itu, dua. Hadisnya Busra bintu Safwan dan hadis Abdullah bin Amr. Itu zahirnya. Dan ada pendapat yang kedua, di mana mereka berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini namanya mutaqabilan. Dua pendapat yang saling bertentangan. Pendapat pertama, batal wudu secara mutlak. Pendapat kedua, tidak batal wudu secara mutlak. Bagi para ulama yang berpendapat tidak batal wudu secara mutlak, mereka berdalil dengan hadis Talq bin Ali. Hadisnya Talq bin Ali. Iya. Hadis Talq bin Ali, dia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, di mana dia menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Perhatikan ya. Jadi ada seorang lelaki, dia sentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Maka Nabi SAW bersabda, hal huwa illa bid'atu minka, bukankah kemaluan itu bagian dari anggota badanmu yang lain? Dalam lafaz yang lain, innama huwa bid'atum minka, kemaluan itu adalah bagian dari anggota badanmu yang lain. Dipaham? Maksudnya kemaluan itu sama dengan anggota badan yang lain seperti kaki, tangan, kepala, wajah, badan. Kalau kamu sentuh tanganmu batal wudu atau tidak? Tidak. Habis berwudu. Antum sentuh wajahnya antum habis berwudu. Batal? Tidak. Kata Nabi, innama huwa bid'atum minka. Kemaluan itu sama dengan anggota badan yang lain. Sama dengan anggota badanmu yang lain. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa dia tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tayyib. Iya, sudah. Jadi ini dua pendapat saling bertentangan toh, karena hadisnya berselisih. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang merinci. Pendapat yang ketiga ini merinci antara syahwat dengan tidak. Kata mereka, yanqudul wudu idza kana massa dzakar bi syahwah, wa la yanqudu idza massa biduniha. Kalau dia menyentuh dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu, dan jika dia menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan al-wudu. Ya, ini pendapat yang masyhur dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Itu tadi yang saya katakan menyentuh wanita dengan syahwat, itu salah nukil tadi saya ya, itu bukan pendapatnya Syekh Al-Albani. Ya, yang ini maksud saya di sini. Di pembahasan menyentuh kemaluan dengan apa? Syahwat. Ini pendapat Imam Malik, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dipaham ya? Itu tadi nukilan yang pertama tadi keliru, salah. Iya. Mana dalilnya pendapat ketiga ini menyentuh kemaluan dengan syahwat? Mereka menjamak dua dalil yang saling bertentangan. Gimana cara mereka menjamaknya? Mereka katakan hadisnya Busra bintu Safwan yang mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya dia berwudu. Itu kata mereka kalau menyentuhnya dengan syahwat. Terus ketika ada sahabat yang bertanya, gimana kalau menyentuh kemaluan? Wajibkah dia berwudu? Kata Nabi, dia hanyalah seperti anggota badan kalian yang lain. Ini hadisnya dibawa kepada pemahaman kalau dia menyentuhnya tanpa
tanpa syahwat. Begitu dia cara menjamaknya. Dipahami tidak? Cara menjamaknya. Pendapat ketiga. Jelas ya? Kalau dengan syahwat, batal wudunya. Kalau tidak dengan syahwat, tidak. Mereka membawakan masing-masing dua hadis yang bertentangan di pendapat pertama dan kedua. Ya, perintah untuk berwudu dalam hadis Busra bintu Safwan, itu kalau dia sentuh dengan syahwat. Sedangkan kata Nabi SAW, dia adalah anggota badanmu seperti yang lain. Itu kalau dia sentuh apa? Tanpa syahwat. Saya kira ini jelas ya. Dan pendapat yang mengatakan dengan syahwat ini juga diriwayatkan dari mazhab Imam Ahmad, dari salah satu riwayat dari dua pendapat beliau. Ini salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan ini juga yang dikuatkan dalam satu riwayat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Rahimahullahu taala. Afwan ya. Itu pendapat ketiga, bukan tadi ya. Salah baca saya. Jadi pendapat yang ketiga tadi sudah ya. Pendapat ketiga tadi dengan syahwat atau tidak, itu pendapat Syekh Al-Albani, bukan Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Dicoret dulu itu kembali. Bukan pendapatnya Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Itu pendapat keempat nanti. Iya. Jadi pendapat ketiga tadi, kalau dengan syahwat batal, tidak dengan syahwat tidak batal, itu pendapat Imam Malik dan dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang pendapat yang keempat. Kata mereka, menyentuh kemaluan secara mutlak, ya, dianjurkan dan disunahkan dia berwudu. Iya. Dan tidak wajib. Jadi menyentuh kemaluan secara mutlak dengan syahwat atau tidak, maka dianjurkan dia berwudu, disunnahkan dia berwudu, tapi di sini tidak wajib. Iya. Dan ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad itu tadi. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini pendapat yang keempat yang lebih kuat, yaitu disunnahkan berwudu. Dan juga di syarah disebutkan halaman 115 ya, bahwa salah satu pendapat dalam hal ini, istihbabul wudu min massil faraj, disunnahkan berwudu jika dia menyentuh kemaluan. Berarti di sini pendapatnya batal wudu tidak kalau dia menyentuh kemaluan? Tidak batal. Tidak batal wudu. Mau bersyahwat tidak syahwat tidak batal wudu. Tapi mereka disunnahkan berwudu. Alasannya sama. Mereka menggabungkan dua dalil. Mereka menjamak dua dalil. Cuma cara menjamaknya berbeda dengan pendapat yang mengatakan dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tadi sudah ya. Nah, sekarang pendapat yang keempat ini cara menjamaknya bagaimana? Mereka katakan dianjurkan dan disunahkan berwudu secara mutlak ketika menyentuh kemaluan. Mau bersyahwat tidak bersyahwat. Cara menjamaknya bagaimana? Perintah Nabi SAW, man massa dakrahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya harus dia berwudu. Hadisnya Busra bintu Safwan. Ini perintahnya berubah dari perintah wajib menjadi sunnah. Itu kan ada dalam ilmu usul, tak? Dari perintah wajib berubah menjadi sunnah. Siapa yang palingkan perintah ini menjadi sunnah? Hadisnya Talq bin Ali. Ketika Nabi SAW ditanya, bagaimana seorang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu? Kata Nabi, dia hanyalah seperti anggota badanmu yang lain. Itu yang memalingkan perintah wajib berwudu menjadi sunnah. Iya. Jadi dia juga menjamak dalil, dan pendapat yang keempat ini lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Iya. Hanya saja tentunya nanti perintahnya di sini kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, kata beliau hanya saja nanti sunnahnya berwudu ketika menyentuh kemaluan tanpa syahwat, sunnahnya berwudu di sini biasa.
Sedangkan kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, anjurannya lebih dianjurkan. Dipaham? Itu saja bedanya nanti. Kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, setelah dia berwudu, maka di situ anjurannya supaya berwudu itu lebih diperintahkan, lebih diharuskan, itu lebih kuat dibandingkan menyentuh tanpa syahwat. Dan kita mau tanya juga, kenapa lagi mau disentuh kemudian sudah berwudu? Mau diapakan? Ya, ini kalau kita bahas lagi itu, toh. Antum kan sudah berwudu, mau sholat. Kenapa dimaini lagi itu mainan? Tidak usah disentuh. Sholat dulu baru dimaini. Kalau misalnya mau dibahas lagi itu kan, kalau seandainya ada. Kalau perkiraan saya ini kurang kerjaan saja. Iya. Taib. Kurang kerjaan saja, mau disentuh. Masih banyak waktu. 24 jam. Masih banyak waktu, luas waktu. Kalau mau sholat, tidak usah dipegang. Iya. Jadi ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih rajih insyaallah taala, dan sisi kekuatnya dia banyak alasan-alasannya di sini, ya. Baik, saya kira ini cukup. Wallahu taala alam bissawab. Nah, dan ini pendapat yang terakhir, yang keempat, ya. Ini pendapat yang lebih kuat bahwa anjuran berwudu di situ sunnah. Ini yang dipilih, dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga ini adalah salah satu riwayat, ya, dinisbahkan ini pendapat Imam Malik, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiik.